Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akang Eta, insya Allah kita akan segera mulai ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sebentar, kita mohon maaf ini saya gabung jadi MC, jadi host juga nih Ustadz. Jadi agak repot sebentar. Panitianya. Sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Paguyuban Eksakta, alhamdulillah senang sekali ya bisa mengundang Ustadz Kiai Haji Yasin Mutahar dan Teteh ya Haja Siti Masjitoh pada acara kita yang kita beri judul Tablik Akbar Online ya. Dengan subtema muhasabah dan doa akhir tahun, karena posisi kita saat ini ya sedang di penghujung tahun 2021 ya. Insya Allah tanpa panjang lebar kami serahkan acara, mungkin langsung saja kepada untuk opening barangkali nanti dari Ustazah Hajah Siti Masito dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Yasin Mutahar. Mungkin dipersilakan sekaligus perkenalan karena setahu saya nih ya kalau Ustadz Yasin dan Teh Siti Masito ini pasti dari Sumedang ya, udah pasti. Nah, cuman latar belakang sekolahnya katanya dengar-dengar juga dari SMP 1 Cimalaka, kemudian juga dari SMA 1 Sumedang juga ya. Nah, mungkin bisa dikenalkan lebih lanjut, enggak? Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian, adik-adik ya. Ini angkatan berapa Kang Pipin? Semuanya angkatan Kang Pipin? Angkatan rata-rata dari angkatan 97. Teman. Ya, 97. Merasa muda. Lulus tahun 97. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya cukup kaget ya. Saya cukup kaget mendapatkan undangan dari yang disampaikan oleh Abi dari adik-adik semansa. Tapi juga saya senang karena kebetulan saya ini kurang gaul. Jadi setelah lulus dari semansa ini ya hampir tidak pernah kembali ke sana. Kecuali sekali waktu melakukan apa itu kalau mau masuk kuliah itu kita suka apa legalisir ya, suka pas legalisir setelah itu kita tidak datang lagi. Walaupun setiap pulang kampung kemudian lewat, kalau sekarang ini kebetulan karena memang ada pondok cabang ya. Ada cabang Al-Abqori di Sumedang, jadi kami lebih sering pulang. Kalau dulu itu mungkin hanya setahun 2 kali saja dari Serang ke Sumedang. Kalau sekarang tuh hampir setiap bulan kita pulang untuk mengurus Al-Abqori yang di Sumedang. Nah ini setiap lewat kalau bareng sama anak-anak itu suka ditunjukkan ini loh sekolah Umi dengan bangganya. Dengan bangganya menunjukkan ini sekolah Umi loh, tapi nggak pernah masuk. Kayaknya kalau saya masuk juga saya sudah tidak mengenal lagi. Sudah tidak mengenal lagi karena tahun 90 terakhir keluar dari situ, dari SMA itu ya hampir tidak pernah balik lagi. Karena memang jauh ya, tinggalnya jauh di Serang. Jadi lulus SMA saya kuliah di Universitas Pajajaran Bandung.
Kemudian sempat setelah lulus kuliah sekitar 2 tahun lah bekerja di Bandung, tapi setelah menikah sempat pulang ke Sumedang 1 tahun, kemudian hijrah ke Serang. Ini adalah dulu menempuh perjalanan Serang ke Sumedang itu tahun 2000 itu sangat jauh. Sangat jauh dan sangat lama ya, karena tolnya juga belum seperti sekarang. Belum ada. Tol ada, tapi nanti ada Cipularangnya yang belum ada. Jadi kita dari Purwakarta ke Bandung itu naik jalan biasa, bukan jalan tol. Gitu. Jadi karena domisili jauh itulah, tapi suka dengar ada reuni, tapi memang dimanapun memang saya bukan orang yang aktif reuni. Jadi dengan undangan ini alhamdulillah. Jadi saya di SMA 1 itu tahun 90 tahun 90 keluarnya 90. Nah, berarti masuknya tahun berapa? Kurang 3 lah, 87 ya. 87 keluar dari SMP 1 Cimalaka. Ini ada alumni SMP 1 Cimalaka berarti ya, Kang Putri? Ada. Ada Kang Jaka. Ada Dede. Ada siapa lagi ya? Ada. Ya, salam kenal semuanya walaupun terpaut usia yang cukup jauh ya, mudah-mudahan kita masih tetap bisa bersilaturahmi. Oke, baik, tentang refleksi akhir tahun tadi saya sudah membuka dengan ayat iftitah Quran surat Nuh. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya yang memang senantiasa berbuat maksiat, mengingkari ayat Allah, dan Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya itu untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha penerima taubat. Allah itu Maha pengampun. Ini ingin saya sampaikan terkait dengan materi refleksi akhir tahun. Nah, tentang refleksi akhir tahun ini atau tentang refleksi akhir tahun ini banyak sudut pandang yang bisa kita bahas ya. Nah, akan tetapi satu sudut pandang saja saya ingin membahas terkait dengan serangkaian musibah. Ternyata BNPB itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini sepanjang tahun 2021 itu mencatat ada 2.841 bencana alam. Tentu nggak tahu nih apakah bencana alam ya. Kalau COVID mah bukan bencana alam. COVID mah bukan bencana alam, walaupun banyak juga itu korban jiwanya. Sudah 2 tahun kita terkena pandemi, dampak-dampaknya. Termasuk di dalamnya itu adalah banjir dan longsor yang di Sumedang. Ini terjadi pada bulan Januari, tanggal 9 Januari 2021, banjir di Jakarta, Malangganan, di Bandung, dan di tempat-tempat yang biasanya juga tidak banjir, kemudian terjadi banjir, puting beliung, kemudian kebakaran hutan dan lahan. Rata-rata ini di daerah-daerah yang memiliki hutan yang sangat luas, masih luas ya, di daerah-daerah Kalimantan, Sumatera. Kemudian juga longsor, juga banyak terjadi longsor, termasuk yang tadi di Sumedang itu adalah banjir dan longsor. Kemudian cuaca ekstrim, ini akhir tahun 2021 ini ada cuaca ekstrim yang menimpa beberapa daerah, diantaranya adalah Serang. Jadi Serang, Bogor, dan Bandung ini terkena cuaca ekstrim ya, sampai kemudian gelombang air laut yang sangat kuat, sampai kemudian memang kita sangat khawatir. Yang tadinya kita ini mau ada daerah pantai itu akhirnya kita batalkan karena cuaca ekstrim ini sangat beresiko tinggi terhadap munculnya ya kecelakaan atau bencana, sehingga kita batalkan.
Ini ada beberapa daerah yang memang terdampak dengan cuaca ekstrim ini. Nah, tentu saja semua serangkaian bencana dan musibah yang menimpa Indonesia ini ya itu adalah sunnatullah, tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di akhir tahun ini di penghujung tahun ini kita perlu merenungi tentang segala kejadian bencana alam dan musibah yang menimpa kita, termasuk kaum muslimin di antaranya, termasuk kita semuanya ya. Ada hikmah di balik musibah tadi, di balik bencana tadi. Kalau bagi orang-orang yang ridho dan bersabar terhadap bencana ini insya Allah akan menjadi penggugur dosa. Kemudian juga bagi orang-orang yang berpikir ini bisa diambil, bisa menjadi satu peringatan, dan untuk mendapatkan pelajaran dari musibah dan bencana-bencana yang terjadi ini. Nah, tentu saja bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik, orang-orang kafir, nah ini adalah menjadi azab, ya. Nah, karena itu maka di sini saya ingin menyampaikan beberapa apa yang menjadi penyebab terjadinya bencana dan musibah ini. Kalau dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya sekurang-kurangnya kita akan menemukan bahwa yang pertama, terjadinya musibah itu karena kita manusia ya mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Seandainya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah niscaya kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka azab atas apa yang mereka lakukan. Jadi salah satu yang menyebabkan turunnya musibah ini, turunnya bencana ini adalah salah satunya karena umat manusia yang mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk itu sudah ada. Petunjuk itu sudah ada, akan tapi diingkari, akan tapi didustakan. Tidak mau beriman dan tidak mau mengambil ya apa yang telah Allah berikan sebagai petunjuk kepada umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua yang menyebabkan bencana dan musibah turun itu adalah karena syirik. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Shadaqallahul adzim. Tuhan yang Maha Pemurah mengambil dan mereka berkata, mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah ini mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar dengan mengatakan Tuhan memiliki anak. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Jadi syirik kepada Allah dalam Quran surat Maryam ini dijelaskan
syirik kepada Allah itu sebagai penyebab bencana. Ketika mengatakan Allah memiliki anak, mendakwakan Allah itu memiliki anak ya, maka langit hampir terpecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Nah, inilah yang yang menjadi penyebabnya. Syirik. Nah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat ya, ada satu masa kaum yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak gitu, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk gitu. Nah, kadang-kadang kita juga terjebak atau melihat bahwasanya menyekutukan Gusti Allah itu ya dengan sesuatu, ya dengan makhluk, dengan manusia. Ketika harusnya kita turut takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Takut kepada hukum Allah, tapi kemudian kita takut kepada hukum manusia. Gitu. Menjalankan perintah-perintah Allah seharusnya, tapi akhirnya menjalankan perintah manusia, kemudian membelakangi, memunggungi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, sekarang mengaku Islam, KTP-nya Islam, akan tapi syirik itu menjadi sesuatu yang mereka lakukan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak layak siapapun untuk menyekutukan Allah yang Maha Pemurah ya, lagi Maha Penyayang. Sehingga wajar kalau kemudian terjadi bencana alam berturut-turut ya. Berturut-turut. Sekarang kita lagi ada bencana Gunung Semeru gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar menerima semua musibah ini, dan juga termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari segala musibah ini. Dan jangan termasuk kepada orang-orang yang justru malah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dianggap sebagai pendosa gitu. Kemudian yang ketiga, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Waspadalah atau ittaqu, peliharalah diri kalian fitnatan, dari satu siksaan, dari satu azab, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan, yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang mereka zalim saja di antara kalian, bukan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Itu artinya orang-orang mukmin pun itu akan kena fitnah tadi. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah maha keras siksaannya. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak mau berdakwah. Ketika orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mendakwahkan ilmunya, maka kita harus bersiap-siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang kafir saja, tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tidak menimpa kepada orang-orang yang fasik saja, tapi juga kepada orang-orang yang beriman, akan tapi mereka malas berdakwah. Jadi sekarang ini kita melihat banyak orang-orang yang ketika tahu tahu agama tapi tidak mau mendakwahkan agama tadi, melihat kemungkaran tapi tidak mau mencegahnya, ya, melihat hal yang batil tidak mau juga melakukan perubahan atau mengingatkan. Ada orang-orang zalim tidak mau mengingatkan, ada orang-orang yang berdosa tidak mau mengingatkan. Yang penting keluarga kita tidak, yang penting anak-anak kita soleh, yang penting kita tidak gitu. Nah, ini adalah satu hal yang harus diwaspadai. Ini peringatan bagi kita, peringatan bagi orang-orang. Quran surat Al-Anfal ayat 25 ini peringatan bagi orang-orang yang dia mengetahui ayat-ayat Allah, akan tapi tidak mau mendakwahkannya karena mungkin ditekan, ya, ditekan tidak boleh berdakwah, ditekan tidak boleh mengingatkan. Kamu kalau menyampaikan kebenaran nanti dipecat,
Kamu kalau mau mengingatkan, kalau aktif dalam aktivitas dakwah, nanti kamu dikeluarkan dari PNS, nanti kamu dipersulit, kan itu ada ancaman-ancaman seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu akhirnya banyak yang mengurungkan orang-orang yang memiliki ilmu akan tapi tidak mau mendakwahkan ilmu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25. Kemudian dalam yang keempat ya, musibah itu datang karena apa? Karena perbuatan riba dan zina sudah terang-terangan dilakukan. Dalam Quran, dalam hadis ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma dhahara fi qaumin ar-riba wa zina, tidaklah ketika tampak secara terang-terangan dalam satu kaum itu perbuatan riba dan zina, illa ahallu bi anfusihim, kecuali halal bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada mereka. Cermati, kita renungi, ternyata zina itu sudah tidak lagi malu. Ya, kalau beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu ketika saya kecil, orang berzina kemudian hamil itu aib, maka dia akan diasingkan, maka dia akan dianggap aib bagi keluarga. Sekarang itu sudah begitu terang-terangan. Bahkan orang-orang itu ketika mengaku dia itu sudah berzina, mengaku dia itu hamil, mengaku dia orang itu adalah orang yang melahirkan tapi tanpa memiliki suami, sudah tidak malu lagi. Apalagi kalau itu adalah public figure ya. Public figure itu lebih bahaya. Ya, orang biasa itu bahaya, apalagi kalau public figure. Karena apa? Itu bisa menggiring orang lain untuk melakukan hal yang sama. Aksi itu juga. Orang keren, orang beken, seperti itu. Nah, ini terjadi di kalangan kita. Kemudian riba. Jadi orang-orang itu sudah sudah tidak bisa lepas dari perbuatan riba. Sudah tidak malu lagi melakukan riba dan sudah tidak merasa berdosa. Karena justru malah riba itu, betul, riba yang disebut riba itu ya pinjol itu riba. Kemudian riba juga adalah rentennya. Tapi sekarang sudah mulai abu-abu ya, sudah mulai tidak jelas, mulai disamarkan bahwa bank-bank konvensional justru adalah bank pemerintah yang itu jelas-jelas meribakan riba, tapi sudah merasa baik-baik saja. Karena apa? Karena itu ya legal, secara negara legal, kemudian juga bunganya juga tidak tinggi, jadi orang-orang tidak malu untuk ketika untuk meminjam, untuk ini, untuk keperluan ini, keperluan itu. Ketika menyelesaikan masalah kemudian terlibat riba tadi, sudah terang-terangan, tidak lagi ada perasaan malu, tidak ada lagi perasaan bersalah. Ya. Kalau malu paling tidak ya, perbuatan riba dan zina itu akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang tidak begitu. Riba dan zina itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Maka dari situlah wajar seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad ini, illa bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla, kecuali dihalalkan ketika riba dan zina itu terang-terangan, dihalalkan, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu iqab, azab dari Allah azza wa jalla. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di
lautan, di daratan, dan di lautan. Bima kasabat aydinas, karena apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi banjir-banjir yang terjadi kemarin, Kalimantan banjir, jarang ya. Kalau Jakarta itu sudah biasa banjir. Kan ada di sini ada yang tinggalnya di Jakarta, mungkin tinggalnya di Jakarta ya. Kalimantan yang tidak biasa banjir itu juga banjir. Nah, di Kalimantan itu banyak hutan-hutan, jadi sangat terkait itu antara kebakaran lahan dan hutan. Karhutla sampai ada singkatannya. Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Itu ternyata itu ujung-ujungnya itu adalah karena kebakaran, membakar hutan secara sengaja itu karena ujung-ujungnya adalah ingin menggali apa yang ada di balik hutan tadi. Rata-rata setelah kebakaran hutan itu ada eksploitasi batu bara ya, batu bara. Nah itu kemudian dengan cara tidak bertanggung jawab ketika apa yang ada di perut bumi itu dikeluarkan, tapi kemudian tidak dijaga, tidak berlandaskan kepada keseimbangan alam, terjadilah banjir. Kemudian Jakarta juga terus menerus itu salah kelola, sudah terus menerus dibahas salah kelola ya, salah kelola sehingga kemudian terjadilah kerusakan di muka bumi. Jadi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada orang-orang yang benar. Maka kemudian dari apa yang telah dilakukan oleh manusia, mengeksploitasi alam dengan cara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kepedulian kepada kesetimbangan alam, maka terjadilah kerusakan dan dari situ maka muncul bencana. Nah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kenapa terjadi banyak bencana, dan bukan hanya 2021 saja, ya, ditambah dengan bencana pandemi ya, yang kemudian memiliki efek domino terhadap hancurnya perekonomian, banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang, kemudian juga banyak UMKM yang bertumbangan ya. Jadi pandemi berefek kepada bencana ekonomi, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Nah, ini adalah petunjuk ya, waktunya akhir tahun ini kita merenung, merefleksikan apa yang terjadi tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, karena ternyata belum keluar dari persoalan yang sama. Kita refleksi setiap akhir tahun, tapi kemudian kita terjebak pada persoalan-persoalan sama tahun-tahun berikutnya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita semua. Jangan-jangan di antara kita ada yang melakukan perkara-perkara atau tanda-tanda yang tadi disebutkan dalam 5 perkara tadi, yang menjadi sebab datangnya musibah dan bencana kepada kita semua. Karena itu maka di akhir tahun ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat adik-adik sekalian. Nanti mungkin akan lebih panjang dan lebarnya akan disampaikan oleh guru saya tercinta, suami saya gitu ya, yang juga adalah guru saya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Masutoh yang luar biasa telah memberikan poin-poin penting. Saya pikir tidak usah diulang lagi. Tinggal bagaimana kita kemudian
terus berupaya ya untuk tetap menjadi orang-orang yang ya tadi ya berusaha untuk tetap jadi orang-orang yang baik ya, orang-orang yang kemudian taat kepada Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada Kiai Haji Yasin Motohar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Abqori baik yang di Malang, Banten ya, dan cabang Sumedang. Saya persilakan kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa shalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wa'lamu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Saudara-saudara ya ikutan Umi adik-adik alumni Semansa, alumni SMA Negeri 1 Sumedang, yang ini merupakan sekolah kebanggaan orang Sumedang ya. Meski saya bukan alumni SMA 1 tapi turut bangga menjadi orang Sumedang ada Semansa. Dulu pernah ke Semansa itu atau SMP RCTM. ya RCTM lomba matematika tapi kalah oleh SMP Malaka. Pernah juga waktu awal-awal setelah nikah atau sebelum nikah kayaknya ada pernah ngisi tabligh akbar secara offline ya, dulu di lapangan upacara di lapangan di situ di SMA 1. Kemudian juga ada beberapa kegiatan rohis, sempat juga bertandang ke SMA 1 ya. Kita sebagai orang Sumedang ya bangga. Yang lebih bangga lagi, Sumedang itu sebenarnya adalah daerah santri. Gitu. Daerah santri. Karena di Sumedang ada pangeran santri. Jangan-jangan orang Sumedang belum pernah ziarah nih ke pangeran santri. Jadi pangeran santri itu kalau kita lihat di makam di Pasarean, di situ ada nasab pangeran santri. Nasab pangeran santri itu nasabnya itu sampai kepada Rasulullah. Kalau di search di Google, marga pangeran santri, marga pangeran Gesan Ulun itu adalah marganya Azmat Khan. Itu ada tuh di Google, di Wikipedia. Azmat Khan. Jadi Azmat Khan itu adalah Azamat Khan, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Yaman ke India, kemudian menyebarkan Islam di sana, dan salah satu keturunannya itu adalah ada banyak di Indonesia. Sehingga di Indonesia itu ada perkumpulan apa yang disebut dengan Azmat Khan. Jadi konon katanya silakan aja dicek di makam pangeran santri di Pasarean. Nanti kalau kita pulang ke Sumedang silakan dicek. Yang belum, ini tidak boleh kita ini lupa terhadap leluhur, lupa terhadap karuhun. Jadi karuhun orang Sumedang itu adalah pangeran santri Raja Sumedang pertama. Raja Sumedang pertama ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangeran santri sendiri, beliau itu namanya adalah Raden Soleh. Ya, Raden Soleh
beliau putra dari Pangeran Pamekaran. Pangeran Pamekaran. Pangeran Pamekaran ini ada makamnya di mana? Di Majalengka. Cek, ada tuh. Kiai Pangeran Pamekaran. Kemudian Pangeran Pamekaran itu adalah putranya dari Pangeran Panyunan. Pangeran Panyunan ada di mana makamnya? Ada di Cirebon. Di Cirebon itu ada Masjid Panyunan. Pangeran Panyunan itu putranya Syekh Datuk Kahfi. Di mana itu? Di Cirebon juga. Di makam perkomplekan makam komplek Sunan Gunung Jati di Cirebon. Di situ ada makam Syekh Datuk Kahfi. Nah, dari Syekh Datuk Kahfi ini yang berasal dari Mekah inilah kemudian ada nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan saya bangga menjadi orang Sumedang karena ada pangeran santri. Bahkan kalau kata Allah alam benar apa tidak ini, saya juga punya silsilah. Jadi kalau diurut itu silsilah saya adalah Yasin Mutahar. Saya Yasin Mutahar asli Sumedang. Itu putra bapak saya namanya Muhyiddin, kakek saya namanya Ilyas. Kemudian buyut saya itu namanya Thohir, bapaknya Thohir itu putra Yusuf, Yusuf putra Idrus, Idrus putra Ilyas, Ilyas putra Ibrahim. Ibrahim itu Ibrahim Salinggih, itu ada makamnya di Limbangan. Di Limbangan Garut itu bupati ya, bupati Garut dulu. Kemudian Syekh Ibrahim Salinggih itu putranya Syekh Imam Bangkir. Syekh Imam Bangkir putranya Kiai Abdul Muthalib. Kiai Abdul Muthalib putranya Raden Singamanggala. Raden Singamanggala putranya Raden Rangga Gede. Raden Rangga Gede putranya Pangeran Gesan Ulun atau Pangeran Sumadinata II. Pangeran Gesan Ulun atau Raden Kusumadinata yang kedua itu putranya Pangeran Santri atau Raden Soleh atau Pangeran Kusumadinata I. Jadi saya itu punya nasab nyambung sampai Pangeran Santri. Jadi saya ini asli Sumedang, bahkan bangga menjadi orang Sumedang. Makanya kata orang tua sama orang tua di akte kenal lahir itu dikasih nama Raden. Jadi nama asli saya itu Raden Ating Yasin Mutahar. Namun karena darah saya cek tidak biru maka jarang dipakai Radennya. Darahnya merah. Allahu a'lam. Jadi kita ini harus bangga dengan Sumedang. Jadi Sumedang itu kalau sekarang disebut puseur budaya Sunda. Nah, Sumedang itu sedang dijadikan pusat budaya Sunda. Begitu bangga. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang harus kita banggakan yang lebih dari itu. Dari sekedar budaya Sunda apa? Sumedang itu identik dengan Islam. Sumedang itu identik dengan Islam. Nama raja pertama Sumedang itu namanya Pangeran Santri yang menyebarkan Islam pertama di Sumedang. Karena itu orang Sumedang wajib ziarah tuh. Ziarah di situ biar tahu leluhur Sumedang itu bahwa Sumedang itu sebenarnya negeri Islam. Karena itu semansa ini insya Allah alumni-alumninya juga di mana-mana bawa Islam. Di mana-mana insya Allah akan menjadi kebanggaan karena ada Islamnya. Apalah sebenarnya artinya semansa, artinya perguruan tinggi A, B, C, D kalau ternyata tidak ada Islam. Apalah artinya negeri Indonesia ini kalau itu tidak ada Islam. Begitu, ternyata Islam itulah yang akan menjadi kebanggaan kita. Istri saya itu alumni SMA 1, kemudian kuliah di Unpad Fisika. Sekarang ini jadi buyai, jadi bunyai. Jadi ibu kiai, nggak tahu suka ngajar fisika apa tidak, suka ngajar matematika apa tidak.
Tapi ya insya Allah berguna. Jadi sekarang ini menemani saya ngurus santri. Sehari-hari jadi ngurus santri. Ini salah satu alumni Semansa yang alhamdulillah sekarang berkiprah di dalam bidang dakwah, berkiprah bersama dengan saya sebagai suaminya ngurus santri, ngurus para santri di pesantren yang sedang kami rintis, sedang kami bangun begitu. Ya alhamdulillah ternyata bisa juga lulusan SMA 1, lulusan Unpad MIPA jadi ngurus santri ya. Padahal bisa jadi nggak mimpi. Bukan mimpi ya. Iya, ya. Kalau istri kan ikut suami, turut suami. Mimpi suami saya. Jadi ini yang pertama, ya saya ingin menyampaikan sejarah ini jangan dilupakan. Jangan lupa sejarah. Islam Sumedang itu identik dengan Islam. Bahkan ngajeblak tuh jalan pangeran santri. Jadi nggak ada tuh. Coba di negeri mana ada yang namanya pangeran santri? Di seluruh Indonesia hanya satu di Sumedang. Santri itu identik dengan Islam. Identik dengan orang yang soleh. Identik dengan orang yang bergelut dengan keilmuan Islam. Santri itu identik dengan kiai. Itu santri itu adalah pembawa risalah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak boleh dilupakan. Tong poho karena purwadaksi. Jangan lupa umat Islam ini orang sadaya dimanapun kapanpun ya harus tahu, harus paham ini Sumedang. Dan inilah yang harus kita sebarkan kepada generasi muda. Jangan-jangan anak-anak kita ini tidak kenal juga dengan siapa Sumedang itu. Bahkan Pangeran Rangga Gede itu punya anak Pangeran Rangga Gempol. Panggilan ya Rangga Gempol itu adalah mendapatkan gelar. Jadi kan Rangga Gempol ini bergabung dengan Mataram. Jadi Mataram kemudian sampai menaklukkan Madura. Jadi Sumedang itu luar biasa. Menjadi kuat dengan Mataram dan Mataram itu adalah salah satu perwakilan dari khilafah. Bahkan konon Raden Rangga Gempol itu mendapatkan gelar pangeran itu dari Turki Utsmani, ada hubungannya dengan Turki Utsmani begitu. Itu Sumedang. Ya, insyaallah nanti bisa dilacak lah Sumedang itu. Dan bukan hanya Sumedang, sebenarnya kalau kita berbicara Sunda itu banyak di Sunda itu hal-hal yang kata-kata Sunda yang erat kaitannya dengan keislaman. Erat kaitannya dengan keislaman. Kalang kabut. Ini kalang kabut saya tahu lumpat teh. Kalang kabut teh naon? Kalang kabut itu diambil dari Al-Qur'an. Gitu, kalang kabut gitu. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi baitan ya kamasalil ankabut gitu. Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka kamasalil ankabut seperti masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Jadi sehingga ada seorang dosen profesor bahasa Sunda menyebutkan bahwa kalang kabut itu berasal dari bahasa Arab itu kal-ankabut. Dalam Quran ada surat Al-Ankabut gitu. Al-Ankabut itu adalah laba-laba. Rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Orang yang lari kalang-kabut itu lemah. Gitu. Jadi itu luar biasa. Itu salah satu bukti bahwa Sunda itu sebenarnya apalagi kalau dilihat lebih jauh lagi, Sunda itu identik dengan Islam. Identik dengan Islam, identik dengan dakwah Islam. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Ya, Anda menjadi alumni Semansa, jati diri kita adalah Islam, jati diri kita adalah kaum muslimin, jati diri kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi istri saya menyampaikan ada banyak masalah yang terjadi. Ada musibah-musibah yang terjadi, yang intinya musibah yang terjadi itu adalah karena kita jauh dari Allah. Karena dosa, karena maksiat, karena kita jauh dari Islam. Karena kita tidak menjalankan Islam. Bahkan sebenarnya kalau hari ini ada musibah Gunung Merapi,
ada musibah banjir, ada musibah Gunung Semeru ya kemarin erupsi, ada musibah longsor, ada musibah banjir, ada musibah yang menimpa fisik, yang menimpa harta. Ini sebenarnya musibahnya musibah kecil, musibah turunan, musibah turunan. Ada musibah yang lebih besar. Dari itu apa? Musibah dalam agama. Musibah dalam agama. Bulan Desember itu identik dengan bulan musibah, gitu. Tapi lagi-lagi umat Islam tadi setiap bulan Desember melakukan muhasabah, tapi anggar baik, gitu. Tidak pernah keluar dari musibah itu, karena ketika melihat musibah itu hanya melihat musibah-musibah yang menimpa harta saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami musibah yang menimpa agama kami. Jangan jadikan musibah kami itu adalah musibah dalam agama kami. Jadi musibah terbesar itu adalah musibah agama. Sampai Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi beliau mengatakan, akhi innam minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsiri patinun bikulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yasuri. Wahai saudara, inna minar rijali bahimatan, sesungguhnya di antara manusia itu ada manusia seperti binatang, seperti hewan ternak. Bagaimana itu? Patinun bikulli musibatin fi malihi. Dia sangat cerdas, sadar terhadap musibah-musibah yang menimpa hartanya. Musibah-musibah yang menimpa fisiknya. Wa idza yusabu bidinihi lam yasuri. Namun ketika dia ditimpa musibah dalam agamanya, lam yasuri, dia tidak menyadari ada musibah yang menimpa agama. Yaitu jauhnya umat Islam dari agama. Di bulan Desember itu, musibah terbesar itu sebenarnya bukan erupsi. Biasanya suka ada tsunami, ada gempa, itu bulan Desember itu sudah identik katanya bulan musibah gitu. Kemarin gempa. Ya. Bulan Desember itu ada musibah yang lebih hebat dari itu apa? Umat Islam diseret untuk mengakui kekufuran. Umat Islam diseret untuk ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain. Gitu. Ini sebenarnya musibah yang akan menyebabkan umat Islam nanti sadar tidak sadar sama dengan mengakui kebenaran agama selain Islam. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Kalau kita ikut Natalan, kalau kita ikut mengucapkan selamat Natal, atau kita ikut berpartisipasi, ikut menyediakan makanan Natal, ikut menyumbang untuk Natalan, ikut menyukseskan acara Natalan, maka pada saat itu sebenarnya kita telah mengakui. Telah mengakui apa? Telah mengakui kebatilan. Telah mengakui kemungkaran. Telah mengakui az-zur. Walladzina la yashhadu wa idza walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang dimaksud dengan hamba Allah, ibadur rahman, adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Salah satunya apa? Orang yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan, Isa Al-Masih itu adalah salah satu oknum dari 3 oknum dalam diri Tuhan. Dalam ketuhanan. Mengakui itu sama dengan mengakui akidahnya. Bagi kita umat Islam, Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Seorang rasul. Bahkan tadi dikatakan bumi, langit, langit itu terbelah, hancur. Gitu. Kenapa? Karena orang mengatakan bahwa Isa itu, ini musibah yang paling besar. Isa itu adalah Tuhan. Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal kita selalu membaca lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad kepada umatmu, Allahu ahad. Allah itu satu. Allah itu tidak terdiri dari berbagai oknum. Allah itu satu. Berbeda dengan manusia. Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak ada yang memandingi, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Itu akidah kita. Namun hari ini kita diseret untuk itu. Karena itu para ulama, misalkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang terlibat dalam prosesi ibadah, dalam prosesi perayaan hari raya agama orang lain, itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Bisa dia menjadi orang kafir. Bisa batal akidahnya, bisa batal keislamannya. Kalau pun tidak sampai kafir, minimal haram. Minimal dia terjerumus kepada perkara yang diharamkan, karena ada hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka itu adalah bagian dari mereka. Ini musibah. Musibah ini pernah disinyalir oleh Nabi akan terjadi. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man qablakum sibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu. Qul al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Kata Rasul, paman an-nasu illa ulaik. Pamanin nasu illa ulaik. Kata Rasul, nanti kalian akan mengikuti sunnah, kebiasaan, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Wazira'an bidhira'in, satu siku demi satu siku. Hatta lau dakhulu juhra dabbin, hingga jika mereka itu masuk ke lubang biawak, lattaba'tum, maka kalian itu akan mengikuti mereka. Kata para sahabat, al-yahuda wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Kata Rasul, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi Rasul menyebutkan akan ada umat Islam mengikuti mereka begitu. Dan hari ini kita melihat itu. Ini adalah musibah. Musibah yang menimpa agama. Ketika umat Islam merayakan Natal, ikut merayakan tahun baru, sadar tidak sadar, ikut meniup trompet yang merupakan simbol penyembahan, penghambaan kepada dewa-dewa yang dulu ada di zaman Yunani kuno. Dan kalau sekarang sudah menjadi satu paket dengan Natalan. Jadi musibah terbesar itu adalah ketika kita jauh dari Islam. Ketika kita tidak mau kembali kepada Islam. Ketika kita tidak mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 49, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Muhammad hukumi di antara mereka dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti keinginan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum, dan hati-hati ayyabtinuka bima ayyabtinu am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati jangan sampai mereka orang-orang di luar Islam itu mereka menggodamu, mereka menggodamu untuk menyimpang, untuk berpaling dari sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, jika mereka tidak mau, jika mereka berpaling dari hukum Allah, tidak mau menjalankan Islam, malah mereka ikut terhadap budaya, mengikuti gaya hidup, mengikuti way of life mereka, worldview mereka, ikut peradaban mereka, budaya mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam fitnah, godaan-godaan mereka, sehingga jauh dari Islam. Tidak bangga lagi menjadi muslim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, jika mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, fa'lam annama yuridullah, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud ayyusibahum, Allah bermaksud ingin menimpakan musibah kepada mereka biba'di dzunubihim, akibat sebagian dosa mereka. Apa dosa mereka itu? Tidak mau berhukum kepada hukum Islam,
dan mereka mengikuti budaya, mengikuti keinginan orang-orang yang ada di luar Islam. Di sinilah penting umat Islam memiliki kepercayaan diri, pede dengan Islam, bangga dengan Islam. Sungguh musibah ketika ada umat Islam dia malu dengan menyandang gelar Islam, malu menampakkan keislamannya. Sungguh musibah jika ada umat Islam hari ini tidak bangga dengan Islamnya, bahkan umat Islam takut dengan Islamnya, sehingga ada orang mengatakan kalau mempelajari Islam jangan terlalu dalam, jangan terlalu mendalam mempelajari Islam itu kata Kang Dudung, orang Sunda merenya, gitu, orang Sumedang sana, begitu. Allah Rabbi ya Karim. Gitu. Jangan terlalu dalam. Kok jangan terlalu dalam? Justru karena umat Islam tidak mendalam mempelajari Islam, akibatnya umat Islam mengalami krisis identitas sebagai Muslim. Mana hari ini identitas Islam itu? Apakah ada Islam di dalam diri kita? Apakah ada Islam di dalam baju kita? Apakah ada Islam di dalam muamalah kita? Apakah ada Islam dalam ekonomi kita, dalam pendidikan kita, dalam budaya kita, dalam politik kita, dalam cara bernegara kita? Apakah ada? Jangan-jangan hari ini umat Islam menuduh Islam, curiga terhadap Islam. Karena kalau nanti ente dalam-dalam mempelajari Islam itu tanpa guru, maka itu nanti bisa terjerumus menjadi apa yang disebut dengan radikal, teroris dan yang lain-lainnya. Begitu, naudzubillah, semua naudzubillah. Umat Islam harus bangga dengan keislamannya, begitu. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini di momentum akhir tahun, muhasabah akhir tahun, introspeksi ya menjelang akhir tahun ini, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk ya tadi melakukan muhasabah terkait dengan sejauh mana keislaman kita sudah kita peluk, sejauh mana kita ini bangga dengan keislaman kita, sejauh mana kita ini bangga menjadi Muslim, sejauh mana kita ini bangga menjadi umat Islam. Jadi yang harus kita lakukan memang hari ini adalah melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap jiwa berpikir, memikirkan ma qaddamat ligad, apa yang sudah dilakukan oleh dia di dunia ini untuk masa depan, untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk hari akhirat? Dengan bertambahnya tahun, kita semakin bertambah usia. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah berapa usia kita? Apakah keislaman kita bertambah? Apakah interaksi dengan Quran kita semakin bertambah? Apakah interaksi dengan hadis Nabi semakin bertambah? Apakah pengetahuan kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, Muslimah semakin bertambah dengan semakin bertambahnya usia kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ingat, Allah tahu, Allah sangat teliti mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan introspeksi, muhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia ini untuk masa depan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maimun bin Mihran, seorang ulama, beliau dari kalangan tabi'in, beliau pernah menyatakan bahwa la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsah kama yuhasibu syarikah min aina mat'amu wa malbasuh. La yakunul abdu taqiyan, seseorang tidak disebut sebagai orang yang bertakwa hatta yuhasiba nafsah, hingga dia menghitung diri, hingga dia melakukan muhasabah, hingga dia melakukan evaluasi, hingga dia melakukan ya kalkulasi. Nah, yang orang eksak. Orang eksak kan ada kalkulus. Belajar itu kalkulasi itu Kang Pipin itu jagonya tuh. Begitu.
kalkulasi tukang hitung tuh. Nah, sudah apa yang sudah dilakukan oleh kita. Jadi melakukan muhasabah itu adalah menghitung diri, mengkalkulasikan sudah sejauh mana, apa yang sudah kita lakukan. Usia seperti kita saat ini, apa yang sudah kita perbuat untuk masa depan kita di akhirat. Apa yang sudah kita lakukan untuk kebanggaan orang tua kita. Orang tua nggak akan bangga dengan jabatan kita di akhirat nanti. Orang tua nggak akan bangga dengan harta kita. Orang tua nggak akan bangga dengan popularitas kita. Tapi orang tua akan bangga dengan kesolehan kita. Dengan ketakwaan kita. Dengan keislaman kita. Inilah yang akan menyelamatkan orang tua kita. Kesolehan kita. Siapapun Anda. Apakah Anda guru, PNS, karyawan, pegawai negeri, karyawan swasta, polisi, TNI, ibu rumah tangga, pedagang, pebisnis, atau apapun profesi kita. Semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada kesolehan di dalam diri kita. Inilah yang akan menyelamatkan. Salah satu amal jariah orang tua yang akan mengalir terus pahalanya untuk orang tua kita adalah kesolehan anak-anak yang soleh. Ketika kita hari ini menjadi anak-anak yang soleh, maka otomatis amal kita ini akan terus menyumbang kebaikan untuk orang tua kita. Orang tua kita akan semakin sedang, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi derajatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu ada orang tua yang mereka terkaget-kaget di akhirat mendapatkan derajat yang mulia. Sampai mereka bertanya, ya Rabb, dari mana aku mendapatkan amal yang akan mendapatkan derajat yang mulia seperti ini? Dari mana aku mendapatkan kemuliaan seperti ini? Kata Allah, hadza bistighfari waladikalak. Ini adalah karena istighfarnya anakmu untukmu. Anakmu selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak soleh, gak akan baca doa itu. Gak akan mendoakan orang tuanya. Jadi ini yang sebenarnya harus menjadi salah satu bahan introspeksi kita terhadap diri kita. Sudahkah kita menyelamatkan, peduli terhadap diri kita? Peduli terhadap keselamatan diri kita. Kalau hari ini kita mempedulikan penampilan kita di dunia ini. Tuh pakai peci putih, pakai jas putih. Nah, kalau ini coklat tapi kelihatannya putih ya. Nah gitu. Kenapa? Ini peduli terhadap penampilan, gitu loh. Ini pakai bedak, kalau ada jerawat di sini harus diobati, ada sakit diobati. Peduli terhadap keselamatan fisik kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita peduli terhadap keselamatan jiwa kita, keselamatan agama kita? Sudahkah kita menyelamatkan diri kita dari api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, istri, anak-anak kalian, naron, dari api neraka. Sudahkah kita sebagai orang tua menjaga diri kita, menjaga istri, menjaga anak-anak kita, menjaga orang tua kita, menjaga adik-adik kita, kerabat-kerabat kita dari api neraka? Kalau kita peduli menjaga diri kita dari COVID-19, pakai masker. Kenapa pakai masker? Takut kena COVID, takut mati kena COVID, gitu. Takut menjaga diri dari ancaman virus. Tapi kadang-kadang kita lupa menjaga diri dari ancaman virus yang lebih besar daripada virus corona, virus yang merusak agama kita, virus yang merusak akidah kita, virus yang merusak keislaman kita. Sudahkah kita peduli dengan itu semua? Jangan sampai kita seperti Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam, yang ketika oleh Nabi Nuh alaihissalam diajak, mari wahai anakku, irkam ma'na, naik bersama bapak, bersama kami, naik perahu, naik kapal. Apa kata Kan'an? Enggak, wahai bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung. Aku akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma'.
gunung itu nanti akan bisa menyelamatkan aku, menjaga aku dari air bah itu. Katakan yang akan menyelamatkan itu adalah naik ke gunung. Padahal Allah telah menyiapkan perahu yang harus dibuat oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Begitu. Nah, hari ini orang menduga yang akan menyelamatkan itu adalah masker. Padahal yang akan menyelamatkan itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Ibadah kita dengan Allah. Pertaubatan kita kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah. Yang akan menyelamatkan diri kita sebenarnya keislaman kita. Meskipun harus kena corona. Kalau ada Islam di dalam diri kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, wafat karena corona adalah syahid. Wabah itu akan menjadi kesahidan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau ada saudara kita, orang tua kita meninggal karena corona kemarin, termasuk ibu kami, maka insya Allah dia adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada alumni SMP Cimalaka, muridnya Mama berarti. Begitu ya? Ya. Ya, mungkin ada alumni SMP Cimalaka ya. Dulu pernah diajar oleh Ibu Maisaroh, guru agama ya. Di SMP Cimalaka. Nah, beliau juga orang tuanya salah seorang alumni SMP dan SMA Cimalaka angkatan Pipin, Kang Isnaini almarhum, adiknya Umi nih, adiknya istri saya. Juga beliau waktu zaman Covid kemarin itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu menjadi kesahidan bagi umat Islam. Jadi bagi umat Islam yang terpenting bukan kena Covid atau tidak kena Covid, tapi ketika kita kena Covid atau ketika kita tidak kena Covid, ketika wafat menjemput kita, apakah dalam keadaan sehat atau karena wabah, kita memastikan diri tetap dalam keadaan Islam. Kita memastikan diri tetap kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada Islam. Ini yang menjadi bahan introspeksi kita, muhasabah kita. Kemudian muhasabah kita. Sejauh mana interaksi kita dengan Quran? Kita ngaku Muslim. Kitab suci kita apa? Quran. Apakah Quran selalu dipegang? Apakah Quran selalu dibaca? Apakah kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Quran, terhadap Al-Quran? Apakah kita berupaya untuk mengerti dalaman-dalaman Al-Quran itu? Kalau Al-Quran itu misalkan, Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita harusnya berintrospeksi. Sudahkah kita mengerti bahasa Al-Quran? Bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan oleh Allah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada makhluknya, kepada kita semua. Sudahkah kita mempelajari itu? Kita mengaku sebagai umat Nabi, sudahkah kita mengenal Nabi kita? Sudahkah kita mengenal kehidupan Nabi kita? Sudahkah kita mengenal biografi Nabi kita? Sudahkah kita mengenal bagaimana perjuangan Nabi kita? Sudahkah kita mengenal kata-kata Nabi kita, perbuatan Nabi kita, legalitas Nabi kita, atau yang disebut dengan hadis, atau yang disebut dengan sunnah? Sudahkah kita mengenal itu? Kita mengaku Muslim. Sudahkah kita membuktikan keislaman kita di dalam kehidupan? Kita sebagai umat Islam, sudahkah kita menjalankan Islam? Inilah yang menjadi bahan introspeksi dan muhasabah kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menutup dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akhir surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yazakkarun. Apakah mereka itu tidak melihat? Mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana setiap tahun, marratan aw marratain, satu kali atau dua kali, thumma la yatubun, tapi mereka tak kunjung juga bertaubat. Wala hum yadzakkarun, dan juga mereka tidak kunjung mengambil pelajaran. Harusnya musibah-musibah itu menjadikan kita untuk
selalu kembali bertobat kepada Allah dan mengambil pelajaran dari itu semua. Pelajaran agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak kepada semua alumni yang hadir pada kesempatan ini, sesama orang Sumedang. Sesama kita ini satu lemah cai. Orang Sumedang, kami mengajak, yuk mari kita kembali kepada agama Allah, kembali kepada jati diri. Sumedang sebenarnya dahulu identik dengan Islam. Sumedang adalah negerinya Pangeran Santri Raja Sumedang pertama yang menyebarkan Islam di Tatar Sumedang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Abi dan Umi, ya, Kiai Haji Yassin Mutahar dan Hajah Siti Masyitoh yang telah memberikan refleksi dan muhasabah ya kepada kita semua. Semoga kita memahaminya ya, bahwa musibah terbesar ya yang seharusnya kita pahami ya, bukan hanya musibah bencana alam yang kemudian kita saksikan, tapi justru ketika kita jauh dari Allah, jauh dari aturan Allah. Maka semoga dengan tausiah yang disampaikan tadi semakin mendekatkan ya kita, kesadaran kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Baik, masih ada waktu Umi dan Abi yang di Banten ini, mungkin ada komen dari teman-teman ini 1-2 orang. Mangga, boleh? Silakan. Baik, saya ini dulu sebentar. Sampai sini ada siapa aja ya? Galeri. Baik, silakan Akang Ete yang hadir. Saya beri kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya atau berkomentar atau memberikan komen ya, atau salam, barangkali sudah lama tidak ketemu dengan Assalamualaikum. Yasin. Ini ada Kang Jaka ya, silakan Kang Jaka. Alhamdulillahirabbil alamin, tiasa pendak di Zoom. Ini utami nama ini mah pertama bukan lagi reuni Sumedang nih, reuni Ciberem kayaknya nih, Kang Pipin, saya. Iya. Ada Taimim, kalau kita menyebutnya biasanya Taimim ya. Jadi mungkin begitu mau disampaikan Kang Jaka, enggak? Ya, bagi teman-teman mungkin ini istimewa ya, kalau khususnya bagi saya pribadi gitu ya. Karena beliau-beliau ini yang memang turut membesarkan saya di Ciberem ya, bersama tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya adiknya beliau kan gitu ya, angkatan kita ya almarhum ya, Kang Isna ini ya tentunya tidak bisa lepas ya dari saya pribadi ya. Nah, mungkin kita kirim doa dulu ya, bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ya kenapa saya sedikit ungkap ya almarhum, karena ya tentunya kalau refleksi akhir tahun tentunya akan lebih tadi ya, sebenarnya sudah disinggung secara garis besar musibah. Sebenarnya yang kita refleksi tiap hari, setiap saat, tiap waktu ya kematian itu sendiri ya. Karena kematian tidak mengenal usia ya, kematian tidak harus sudah menikah. Kematian juga bisa mampir ke pejabat ya. Baru-baru ini kita dikagetkan gitu dengan seorang pejabat wali kota Bandung ya. Bahkan beliau mau naik khotib Jumat, nah seperti itu. Jadi ternyata jabatan juga nggak bisa nolak kematian gitu ya. Ketika seorang sudah punya kuasa, seorang presiden sekalipun tentu kalau sudah Allah panggil tidak akan bisa menolak gitu ya. Jadi mungkin refleksinya itu yang paling mendalam tentunya bagi khusus saya pribadi ya. Kalau kaitannya dengan apa namanya ya teman saya sejak SD malah ya, sejak SD, satu SD, satu SMP, satu SMA, mungkin beda kuliah aja ya. Beliau masuk ITB, saya masuk Unpad sama dengan Taimim ya, gitu. Jadi cuman ya tadi ya yang membedakan ya garis hidup tadi beliau ternyata
disayang Allah lebih dulu ya, dipanggil Allah lebih dulu, sehingga apa namanya, ya mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Mungkin itu kesan saya ya dengan acara malam hari ini. Mudah-mudahan ada momentum-momentum lain yang bisa kita bersama ya di Paguyuban Eksakta ini. Itu yang pertama mungkin ya. Kedua, kalau tadi kaitannya dengan apa namanya, ada yang menarik ya, seorang ustadz mengatakan terkait dengan tadi ya, kadang di Desember ini kita diganggu keyakinan kita gitu ya, diganggu keyakinan kita. Jadi sebenarnya ada pengibaratan yang menarik ya, kata seorang ustadz, kita cukup mengatakan cinta itu pada istri kita masing-masing aja gitu ya. Kita nggak perlu mengucapkan cinta pada istri orang lain, itu akan menimbulkan masalah gitu ya. Jadi kita cukup yakin dan cinta dengan keyakinan kita gitu ya. Nggak perlu kita memaksakan diri untuk mengatakan cinta kepada istri orang lain gitu ya. Itu pengibaratan yang menurut saya luar biasa ya. Jadi tentu bukan berarti ya di forum ini Eksakta ini sebenarnya kan dari semua golongan harusnya ya. Karena kita kan di SMA 1 juga dari berbagai agama, tapi kan mungkin khusus malam ini bukan berarti kita ingin mencoba mengatakan Eksakta ini nanti primordial dan seterusnya. Nanti mencoba, itu bukan berarti kita tadi harus saling yang lain bermesraan dengan istrinya masing-masing lah gitu lah kira-kira gitu ya. Bermesraan dengan tempat ibadahnya masing-masing, bermesraan dengan keyakinannya masing-masing, kan seperti itu sebetulnya gitu. Tidak harus saling mengganggu dengan Halo, koneksinya Kang Jaka nih. Halo, Kang Jaka. Ya, barangkali sudah kita tangkap ya apa yang kemudian disampaikan. Ya, oleh itu Kang mungkin Jaka. ya. Terima kasih Ya, Kang. ya. Mungkin ya. Ya, sami-sami Kang. Ya. Ada komentar dari Pak Kiai? Enggak? Atau dari Teh Ya. Im, Kang Jaka manggilnya? Mungkin Umi silakan. Terima kasih atas doanya. Satu lagi itu yang Mamah ya. Jadi kalau ada alumni SMP Cimalaka itu berarti Iya. Ya. Tanggal 12 Juli. 12 Juli setelah Juli kan. Setelah sebelumnya kena COVID karena beliau punya asma. Jadi akhirnya ya berat lah, memburuk. Mungkin tidak sampai 14 hari sejak positif itu ya akhirnya. Dan itu pada saat puncak sehingga harus harus dilarikan ke ICU dari hari Minggu baru bisa masuk rumah sakit. Hari Jumat malam pun hanya di IGD karena memang penuh, rumah sakit sangat penuh. Nah, ini adalah ya satu jalan yang memang jalan kematian yang seperti itu. Mudah-mudahan Mama syahid. Amin. Amin. Ya. Dan kepada adik-adik yang pernah kamulang, Mama mohon maaf apabila ada kesalahan. Begitu. Terima kasih sudah mendoakan adik. Iya, mohon maaf. Iya. Baik, Kang Eteh silakan kalau masih ada yang ingin menyapa teman-teman dan Kiai, mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Silakan. Ada siapa lagi? Kang Asep, barangkali pernah sekelas sama Kang Isna ini ya? Kang Jujun juga? Kang Puji ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten pami di on cam oge ya da poek di mobil ya teh punten pisan ya. Nuhun. Ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan ka Ibu Ustad, ka Pak Kiai. Ilmuna luar biasa Pak Kiai, hatur nuhun. Muhasabahnya refleksi tadi tos diatakeun ku Kang Jaka dan aya anu bade ditaroskeun sih salerasna, tapi tadi tos ka waler oge ku Kang Jaka tah. Nah, kami
abdi di dieu nya kan rerencangan teh seueur anu istilahna bentennya etana gitu keyakinanna. Nah, kadang Islam sebagai agama gitu, apakah dalam sudut pandang demokrasi nanti kumata itu tak pakai gitu kadang sok wah ini sampai di mana sih toleransi Islam teh gitu nya. Upami misalnya kadang kan keyakinan nu sanes gitu. Ya teu sawios ku bahasa Sunda. Iya, semangat ngartos bisa campur. Jadi punten nya eta ta no tadinya jantan sabatas mana gitu Islam memandang toleransi teh batasan-batasanna kumaha. Gitu sareng anu kadua panginten dina refleksi ya kan kadang iman orang tehnya naik turun gitu nya. Nah, supados stabil teh kumaha tak gitu Pak Kiai, Ibu Ustadz gitu da geuningan komo di kota mah gitu nya. Nah, naik turun gitu. Anu bahaya kan pamit turun wae sur Pak Kiai kan gitu. Jantan musibah terbesar karena agamana terus dilirik deui kan gitu nya. Terus nafsu sareng sanes lah ngajantenkeun berpaling nu agama. Anu katilu panginten nya laras abi sa sareng almarhum kelas 1 sareng kelas 2 nya Kang Pipin nya kelas 1 8 terus kelas 2 8 kantos oge ngalong ka Cimalaka sa ngalayatnya tapi tos hilap deui tos sabaraha tahun pangker gitu tas ieu. Nah, mung sakitu panginten hapunten bilih kirang jelas gitu ku Kang Pipin biasa dibantos deui. Hatur nuhun pisan Pak Kiai, hatur nuhun ilmuna Pak ya ka Ibu Ustadz. Oke, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Asep di Jakarta. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan toleransi. Jadi kita harus memahami bahwa di dalam Islam itu ada akidah, ada syariat, ada ranah akidah, ranah keyakinan, ada ranah amal. Salah satu amal itu adalah muamalah, interaksi kita dengan sesama manusia. Nah, yang pertama terkait ranah keyakinan, ranah akidah, di sini tidak ada toleransi. Dalam arti umat Islam harus meyakini bahwa Islam yang benar, selain Islam itu salah. Kalau umat Islam mengatakan yang lain-lain benar seperti Islam, dipertanyakan agamanya. Karena agama yang terakhir itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah ada agama Nabi Muhammad, maka agama-agama sebelumnya harus mengikuti agama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sebelumnya pun kalau hidup di zaman Nabi Muhammad harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah datang kepada Nabi, kalau sekarang ini membawa secari kertas. Kertas itu berisinya Taurat. Ditanya oleh Rasulullah, apa itu wahai Umar? Ini secari Taurat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW dengan nada agak tinggi marah, kata Rasul, wahai Umar, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, law kana akhi Musa hayyan lamma wasa'ahu illa tibahi. Sungguh demi Allah, andai kata saudaraku yaitu Nabi Musa saat ini hidup, maka pasti Musa akan menjadi pengikutku. Jadi Nabi Musa itu kalau hidup di zaman Nabi Muhammad akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam sekarang ini posisinya diangkat oleh Allah. Wallahu alam. Nanti akan turun lagi Nabi Isa, bukan sebagai nabi yang
mengajarkan ajaran beliau. Tapi Nabi Isa nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad yang memperkuat dakwah Imam Mahdi nanti di zaman Imam Mahdi. Begitu dalam rangka memerangi Dajjal. Bahkan Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam riwayat terkait dengan itu, diminta untuk jadi imam oleh Imam Mahdi, tidak mau, mempersilahkan Imam Mahdi yang merupakan pengikut Nabi Muhammad sebagai imamnya, Nabi Isa makmumnya. Begitu. Jadi kalau berbicara akidah, berbicara keyakinan, maka umat Islam harus yakin bahwa Islam adalah yang benar, selain Islam itu salah. Satu, dua, terkait dengan akidah ini, kita umat Islam tidak boleh memaksakan dan tidak boleh mengganggu. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Satu. Dua, tidak boleh mengganggu orang lain menjalankan ibadahnya. Tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi tidak boleh umat Islam memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang menjalankan keyakinannya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, umat Islam tidak boleh berserikat, bekerja sama, bergotong royong dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Rame-rame gotong royong ngebangun gereja. Punten, da ini mah masalah akidah. Simkuring terbiasa, ulu biung di dia. Punten, ini masalah Natal. Natal itu mah adalah akidah Anda. Akidah kami adalah Islam. Saya tidak bisa ikut bekerja sama, ikut campur baur dengan Anda dalam masalah ini. Ini terkait dengan masalah akidah. Kemudian terkait dengan masalah akidah, yang ada umat Islam diperintahkan untuk memberikan pencerahan, untuk berdakwah dengan tanpa memaksa. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Itu beberapa poin terkait dengan akidah. Kemudian terkait dengan muamalah. Muamalah kan cakupannya luas. Nah, bagaimana muamalah kita, interaksi kita, pergaulan kita dengan non-muslim, agama apapun mereka. Bagaimana? Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak mengganggu umat Islam dan tidak memusuhi umat Islam. Kita diperintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yudhawaru ala ikhrajikum antawallahum antabarruhum wa tabarruhum wa tuqsitu ilaihim antabarru ila antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat berapa? 7. Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang yang di luar agama Islam, yang mereka itu tidak memerangi kalian dalam agama, tidak memaksa kalian, tidak mengusir kalian karena agama, tidak menolong bahu-membahu dengan musuh untuk memerangi kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil. Bahkan bukan hanya tidak melarang, Allah menganjurkan, bahkan memuji. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita diperintahkan untuk toleransi. Toleransi itu bukan dalam akidah, tapi dalam ranah muamalah. Saudara kita yang non-muslim sakit, jenguk dalam rangka berdakwah. Sebagaimana Nabi menjenguk orang Yahudi, setelah dijenguk itu masuk Islam. Begitu. Ada orang tetangga kita non-muslim kesusahan, maka kita boleh membantu, dianjurkan untuk membantu, apalagi kalau itu tetangga kita. Ada kewajiban kita, mereka punya hak jiwa, hak ketetanggaan. Jadi dalam masalah muamalah kita diperintahkan untuk itu. Nah, kecuali kalau mereka itu memerangi kaum muslimin, innama yanhaqullah 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa may tawallu fa ulaika humul zalimun." Kata Allah, Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik, loyal, berwala, bersahabat dengan mereka-mereka yang memerangi kalian, mengganggu kalian, mengusir kalian karena agama.
Allah melarang siapa yang melakukan siapa yang berbuat baik kepada mereka, bersahabat dengan mereka, bersekutu dengan mereka, padahal mereka memusuhi kalian dalam agama, maka dia adalah orang-orang yang buruk. Jadi ini sebenarnya batasan sangat jelas. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk ikut serta dalam peribadatan bersama orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan datang kepada Nabi, wahai Muhammad, kami akan siap beribadah kepada Tuhanmu satu hari dan engkau sama-sama dengan kami beribadah menyembah Tuhan kami sehari. Ewang lah, seteng gitu so. Sehari kami menyembah Tuhan ente, Tuhan kamu juga menyembah Tuhan kami satu hari. Biar adil. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafir." Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah. Aku hari ini tidak mau menyembah ma ta'budun. Apa yang kalian sembah? Wala antum 'abidun ma abadtu. Wala ana 'abidun ma abadtu. Wala antum 'abidun ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abadtu, dan aku nanti tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kesananya langsung didukung, jadi bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini masalah agama, masalah keyakinan, ranahnya ranah akidah masing-masing wae. Kalau kita dikatakan jaka ya udah ngurus urusan rumah masing-masing. Kalau terkait dengan masalah nggak boleh ada gotong royong, nggak boleh ada kerjasama. Masing-masing harus sama-sama tahu, Ini ranah akidah yang harus kita pahami. Kalau berbicara masalah toleransi, tidak ada umat yang lebih toleran daripada umat Islam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaum muslim yang menyakiti kafir ini, man ada dzimmiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti kafir ini maka dia sungguh telah menyakitiku. Kafir ini itu apa? Orang-orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, orang kafir yang mau berdamai dengan pemerintah Islam, dengan kaum muslimin, yang mau hidup bergandeng tangan dengan kaum muslimin dan siap tunduk terhadap pemerintahan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan ekonomi, jaminan pendidikan. Mereka akan mendapatkan. Mereka berhak mendapatkan hak sebagai hak kaum muslimin. Siapa yang mengganggu mereka, kata Nabi, sungguh dia telah menyakitiku. Luar biasa. Dalam lintasan sejarah umat Islam itu sangat toleran. Jadi makanya umat Islam harus punya batasan yang jelas terkait dengan toleransi ini. Toleransi bukan toleransi kebablasan. Sampai sekarang ini ada sholawatan di gereja. Santri-santri didorong-dorong untuk baca sholawatan, baca marhaban, atau baca yasinan, baca itu, baca ini, melanggengkan syair-syair Islam. Itu datang ke gereja di hari Natalan, atau kemudian rame-rame di kubur menyanyikan lagu Natalan di pesantren, atau mengucapkan datang ke gereja atau bekerja sama mengikuti dalam acara-acara mereka. Ini kan sudah ada mulai nih, Jadi tadi itu saya melihat ada potongan video tahun ini dan hari-hari ini. Jadi belum lama ada sebuah pesantren yang kemudian melakukan upacara Natalan gitu. Sebelum 25 Desember sudah ada sholawatan dan seterusnya gitu. Kemudian ada spanduknya ini dalam rangka itu Natalan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Kalau masalah itu masing-masing. Tapi kalau terkait dengan masalah tolong-menolong dalam urusan keduniaan, berbisnis, dalam urusan bisnis kita boleh berbisnis dengan mereka, berjualan dengan mereka, begitu. Kita ini bangun pesantren kadang sering belanjanya kepada non muslim, kepada Cina, begitu. Kalau masalah muamalah begitu, nggak ada masalah, gitu. Bisa kepada muslim, bisa kepada non muslim, gitu. Kalau di muslim tidak ada atau barangnya tidak cocok, jelek-jelek, ternyata ada. Jualan non-muslim yang bagus, kualitasnya bagus. Ini pilihan murah, yang nggak ada masalah. Itu pilihan. Jangan dikatakan ente tidak fanatik, ente harusnya beli ke Pak Haji. Kalau Pak Hajinya nggak bisa nganyuk dan yang lainnya begitulah. Jadi dalam masalah muamalah ada pilihan silahkan. Anda mau dengan siapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana supaya kita menjaga keimanan kita ini supaya yazid terus, tidak yankus, tidak drastis, tidak merosot, apalagi zaman sekarang. Bagaimana?
Satu, hadir dalam forum-forum seperti ini. Kudu ngaji, makanya betul, alhamdulillah. Kalau ini tadi ada saya selentingan dengar-dengar dari panitia ini mau ada acara rutin yang seperti ini, alhamdulillah. Sekarang dengan adanya virtual, dengan adanya ya ini salah satu berkah dari pandemi ini, kita menjadi tanpa batas, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, bahkan sambil nyetir kayak biasa ikut pengajian zaman ayeuna gitu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Manfaatkan kesempatan ini karena dengan kita memiliki ilmu ini akan bisa menetralisir amal perbuatan kita, akan menjadi rem bagi kita. Jadi satu, hadirlah dalam majelis-majelis ilmu. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan teman orang soleh. Pastikan kanan kiri kita, depan belakang kita itu adalah orang-orang yang akan mempengaruhi kebaikan agama kita. Pastikan kenalan kita, pastikan sahabat kita, apalagi orang terdekat dengan kita, itu adalah orang yang akan memperkuat agama kita. Jadi carilah teman yang baik, carilah teman yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang dengan bersama dengannya, ketika kita bersama dengannya, kita akan ingat kepada akhirat, kita ingat kepada kematian, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman sejati. Teman sejati adalah teman yang akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Teman yang akan mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi harus ada teman. Kemudian apalagi kita harus saling tawasul, saling nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada kontrol, saling kontrol di antara kita. Kalau di dalam Islam itu kontrol itu dilakukan oleh negara, kontrol dilakukan oleh organisasi, oleh partai-partai, kontrol dilakukan oleh para ulama, kontrol dilakukan juga oleh masyarakat satu dengan yang lain. Nah, hari ini kontrol atau sosial kontrol ini sudah sepertinya tidak jalan. Makanya hari ini banyak orang yang noyo dua gitu, kata orang Serang mah jong baik. Kalau kata orang Sumedang jong baik. Noyo dua gitu terus melakukan kesalahan, melakukan perkara-perkara yang di luar koridor agama karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada kontrol. Kalau ada kontrol disebutnya itu radikal, disebut fanatik dan macam-macam. Jadi itu sebenarnya yang harus ada lingkungan yang Islam dibentuk di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan Islam. Yang ketiga apa tadi? Yang Sudah saat itu dua saja. Tadi yang ketiga beliau mengkonfirmasi pernah sekelas dengan Dedesnya ini di SMA. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Tabligh Akbar. Mohon kesediaan Pak Kiai untuk berdoa, memimpin doa ya bagi kita semua, keselamatan kita semua, baik dunia maupun di akhirat insya Allah. Baik, para ikhwan, saudara-saudara kita, adik-adik kami, sesama warga Sumedang dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada yang di mana, tapi insya Allah semuanya putra daerah Sumedang. Sama, saya juga kelahiran Sumedang, Pituin Sumedang. Mari kita sama-sama mengawali doa ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia atau orang tua kita yang masih ada bersama dengan kita. Mereka diangkat derajat oleh Allah, yang punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimuliakan, dirahmati oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama lagi dengan orang tua kita di surga nanti. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'alukallah husnul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua kita bacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mudah-mudahan keluarga kita semua menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniai keturunan yang saleh, salehah,
semua adalah keluarga ahli surga yang akan menikah bersama dengan pasangan kita ini. Menikah ini adalah menikah sampai menuju surga Allah, bukan sampai hanya ketika pakot itu, tapi insya Allah menikah surga Allah. Kurang sadaya sasarangan di dunia dan di akhirat ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi nasluqi yawmal sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketika kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, ya, ayah, ibu, keluarga kita, kakak, adik, anak kita, siapapun, alumni kita ini yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya diberikan sebagai penghapus, penebus dosa, mengangkat derajat. Allahumma shfi maradhana wa mardal muslimin, nas'aluka ya Allah sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir sekali, lupa kita akan guru-guru kita yang telah mengajarkan A, B, Tasa, A, B, C, D, mengajarkan 1, 2, 3, mengajarkan berbagai ilmu kepada kita. Guru-guru kita dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau di majelis kita, guru-guru kita yang pernah menyampaikan ini, mengajari kita, namun guru-guru kita diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, ya jadi diberikan kepada Allah di tempat yang mulia di sisinya. Wala hadhihi nas'aluka ya Allah sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hamdan shakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taqabbal lana abwaab ar-ridha wa at-taysir tarwidu 'anna abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Taqulu lana biha ya Allah wa inna wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Ya ni'mal mawla ya ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'una kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rahmatika allati fadalatina ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma amdina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma iftah masani qulubina bi dhikrik wa rizqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa 'amalan bi kitabik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, di majlis kami ini ya Allah, kami berkumpul di forum ini ya Allah dalam rangka membangun ketaatan kepadamu ya Allah, dalam rangka mendekat kepadamu ya Allah, dalam rangka menjadi hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kami, ampuni segala khilaf kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, betapa banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, namun Engkau terus-menerus memberikan nikmat kepada kami. Jadi karena kami hamba yang selalu bertobat kepadamu, bersyukur atas segala nikmat. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau memberikan nikmat sehat kepada kami, nikmat kuat kepada kami. Engkau telah memberikan nikmat rezeki kepada kami, nikmat keluarga ya Allah, nikmat kami berada di majelis ini ya Allah. Ya Karim, jangan hilangkan nikmat-nikmat itu dari kami ya Allah. Jadi karena kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, begitu banyak dosa, begitu banyak salah, begitu banyak khilaf kami ya Allah. Kami mengaku muslim, namun kami jauh dari kitab suci kami ya Allah. Kami mengaku umat Nabi Muhammad, namun kami jauh dari cara hidup Nabi Muhammad.
Kami tidak mengenal lebih jauh biografi beliau, ajaran beliau, ya Allah. Kami mengaku Muslim, namun ternyata dalam kehidupan kami sering jauh dari aturan ajaran Islam. Kami jauh, ya Allah. Karena itu ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Berikan pertaubatan kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba yang saleh dan salehah, hamba yang bertakwa. Berikan kekuatan kepada kami untuk selalu beribadah, selalu mengingatmu, selalu berzikir kepadamu, mengamalkan kitab sucimu, mengamalkan kitab sucimu, mengamalkan kitab sucimu dan taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan perhimpunan kami ini perhimpunan yang berkah, ya Allah. Sebagaimana Engkau himpun kami dalam majelis ini, di forum ini, ya Rabb, himpun kembali kami di surga-Mu, ya Allah. Persaudaraan kami, pertemanan kami ini, ya Allah. Kami ingin menjadi persaudaraan pertemanan yang abadi sampai ke surga-Mu, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang mencintai kami, dosa orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami, ya Allah. Angkat derajat kami, angkat derajat keluarga kami, ya Allah. Angkat derajat sahabat-sahabat kami ini, ya Allah. Angkat derajat jemaah kami, ya Allah. Angkat derajat kami di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Karim. Jauhkan kami dari kekufuran, jauhkan kami dari kesyirikan, jauhkan kami dari maksiat, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Allahumma ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Engkau memberikan kepada kami telinga yang bisa mendengar, memberikan mata yang bisa melihat, tangan bisa berbuat, kaki bisa melangkah. Engkau memberikan akal sehingga kami berpikir, Engkau memberikan hati sehingga kami bisa merasa, Engkau memberikan anggota tubuh ini kepada kami, ya Allah, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya hidup ini, ya Allah. Terima kasih, ya Rabb. Terima kasih, ya Rabb. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau mengenalkan kami kepada agama mulia ini, ya Allah. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami kekuatan untuk istiqomah di jalan-Mu, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, ya Allah. Ya Allah, jika ada di tempat kami berkumpul ini yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Yang sedang bingung dan susah, berikan jalan keluar kepadanya, ya Allah. Yang sedang sulit, mudahkan, ya Allah. Yang terhina, muliakan, ya Allah. Yang fakir, miskin, menghadapi kesulitan, kayakan dan karuniamu, ya Allah. Yang sedang belajar, ya Allah, ajarkan ilmu manfaat kepadanya, ya Allah, ya Rabbana. Yang sedang bekerja, berikan rezeki yang mudah, rezeki yang berkah dan berlimpah, rezeki yang akan menjadi kekuatan, ya Allah, untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Yang sakit dari kami lahir batin, ya Rabb, sembuhkanlah, ya Rabbana, ya Karim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza, kami sampaikan atas nama panitia kepada Kiai Haji Yasin Motohar dan Ustazah Hajah Siti Masitoh yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu ya buat kita semua. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada Pak Kiai dan keluarga. Akang Eteh peserta tablik akbar, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara kita pada malam hari ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Dari kami panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana sini, dan mudah-mudahan ya ke depan acara bisa lebih baik lagi, dan insya Allah mudah-mudahan yang berpartisipasi juga insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi. Wa'alaikum minkum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ustaz Yasin.
Abdi terasinya pamitan. Enggak. Jazakumullah khairan katsira. Pamit ya Kang Pipin, pamit. Ya, enggak. Di acara Ya. berikutnya. Siap.